mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahut thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidil mursalin Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada hari ini, hari Sabtu, insyaallah kita meneruskan kajian kita, kajian ilmu ad-daruri, yang ilmu tersebut harus diketahui oleh setiap orang mukallaf, yang pada hari ini, sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan bab tentang ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu aqidah. Dan pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa mengikutinya kajian tersebut. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang arti dari dua syahadat. Jadi sangat luas kalau kita jelaskan. Jadi syahadat yang pertama apa artinya, syahadat yang kedua. Itu kemarin kita sudah jelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu yang sangat penting juga. Dan ini bahkan sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau orang tersebut itu tidak mengetahui, khawatir darinya ada ucapan yang keluar darinya, ada keyakinan yang keluar darinya, dan ada perbuatan yang keluar darinya. Dan karena dia tidak mengerti, karena tidak belajar ilmu agama, karena kebodohannya, sehingga menjadikan dia nanti di akhirat akan menyesal selamanya. Jadi ini sangat penting sekali. Dan perlu diketahui, kita belajar tentang kitab ini yang akan kita bahas, supaya kita bisa menjauhinya. Kenapa? Karena kebanyakan orang terjatuh pada perkara yang tidak diinginkan, orang terjatuh pada kejelekan karena tidak mengetahui. Tidak mengetahui itu tidak semuanya menjadi uzur, tidak semua menjadi alasan. Sebab apa, tidak menjadi semuanya diterima alasan atau sebabnya. Jadi tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tentunya tidak sama. Jadi sekali lagi perlu kita kasih mukaddimah, pendahuluan bahwasanya ilmu ini sangat penting supaya kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga keluarga kita, bisa menjaga lidah kita, bisa menjaga tangan kita, anggota badan kita, bisa menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan, dari keyakinan-keyakinan, dari ucapan-ucapan yang orang tersebut kalau meninggal dalam keadaan itu, ucapan-ucapan yang merugikan, maka nanti di akhirat nanti akan rugi selamanya. Jadi di sini akan menjelaskan tentang riddah. Na'udzubillah, semoga kita semua dalam keadaan selalu bisa menjaga keislaman kita sampai akhir hayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi sembahlah Tuhanmu, beribadalah kepada Allah, sucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya selamanya, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kamu meninggal. Mengetahui ini itu sangat penting. Sekali lagi, banyak orang yang terjatuh atas perbuatan yang ia tidak sukai. Seandainya tahu, dia itu jatuh karena kebodohannya.
Makanya ini penting sekali. Jadi riddah itu apa? Riddah itu adalah memutus Islam. Jadi Islamnya itu terputus dengan ucapan yang kufur atau perbuatan kufur atau keyakinan kufur. Jadi supaya kita bisa menjauhinya. Sekali lagi ini bukan menakut-nakuti. Bahkan orang kalau tidak tahu tentang ini, dikhawatirkan dari dia akan menyebabkan dia mati, kemudian dia menyesal selamanya. Jadi ini penting. Di sini disebutkan wajib bagi setiap muslim memelihara keislamannya dan menjaganya dari hal-hal yang merusak, membatalkan dan memutuskannya, yaitu riddah. Jadi seperti halnya wudhu, itu kan ada yang membatalkan. Begitu juga sholat, ada perkara yang membatalkan. Begitu juga Islam seseorang, itu juga ada yang membatalkan. Jadi Islam seseorang bisa batal karena sesuatu. Sesuatu itu harus kita ketahui. Karena dikhawatirkan kalau tidak diketahui nanti akan terjatuh di dalamnya. Kata ulama, araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqihi. Saya mengetahui kejelekan bukan untuk dilakukan, akan tetapi supaya kita bisa terjaga darinya, supaya kita bisa terhindar darinya. Kita mengajarkan ini supaya kita bisa menjaga, bukan menakut-nakuti. Ada sebagian orang yang mengatakan itu berbahaya ilmu tauhid. Bukan. Bahkan orang yang tidak belajar ilmu tauhid akan berbahaya bagi dia. Ditakutkan baginya akan keluar kata-kata, perbuatan, ataupun keyakinan, dan ia tidak menyadari bahwasanya dia dalam keadaan itu sampai dia mati. Dan dia akan rugi selamanya. Makanya sangat penting sekali kita mengetahuinya. Jadi ada perkara yang membatalkan Islam. Jadi ketika orang tersebut membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang tersebut adalah orang muslim. Jadi orang kafir, kemudian tidak pernah Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini maknanya, maka dia muslim. Tapi bukan berarti ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia adalah orang yang aman. Karena dia bukan nabi. Karena dia bukan wali. Tidak terjaga dari perbuatan-perbuatan yang kufur. Siapapun itu. Siapapun. Entah itu adalah pejabat. Entah itu adalah orang yang berkedudukan tinggi. Entah itu yang disebut ulama. Entah itu orang yang pakai surban yang besar, entah itu adalah orang yang pengikutnya banyak, entah itu orang yang mempunyai karangan yang banyak, diundang di mana-mana. Ini tidak tertentu kepada seseorang. Karena dia bukan wali, karena dia bukan nabi. Jadi yang terjaga dari perbuatan ini hanyalah wali dan nabi. Kalau selainnya, itu tidak akan terjaga. Tidak terjaga dari perbuatan ini. Jadi seperti halnya wudhu ada yang membatalkan, kemudian sholat juga ada yang membatalkan, juga keislaman seseorang. Jadi sekali lagi tidak seperti anggapan orang kalau dia sudah Islam sudah aman. Tidak. Makanya kita mengetahui supaya kita bisa menjaganya, supaya kita bisa menjauhinya. Apa itu katanya? Bahwasanya yang dinamakan riddah, keluar dari Islam, adalah memutus Islam dengan perkataan yang kufur, dengan perbuatan yang kufur, atau keyakinan yang kufur. Kita memohon kepada Allah agar menjaga kita darinya. Kita selalu kita itu berdoa kepada Allah, semoga kita terjaga darinya. Makanya kita itu kan sering-sering berdoa, Allahumma rzuqna husnal khitam, Allahumma tawaffana wa anta radin anna,
Allahumma tawaffana ala kamil iman. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan sempurna imannya. Matikanlah saya dalam keadaan engkau ridho dengan kematianku. Matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan kata-kata dikit tapi nilainya agung sekali. Kenapa? Karena orang dikatakan beruntung ketika meninggalnya dalam keadaan muslim. Dikatakan beruntung karena meninggalnya dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Dikatakan beruntung karena meninggalnya itu dalam keadaan membawa iman yang sempurna. Itu orang beruntung. Orang yang celaka itu adalah orang yang sebaliknya, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Meskipun sebelumnya didahului dengan keislaman, sebelumnya didahului dengan amal-amal yang sangat banyak, haji, puasa. Tapi ketika meninggalnya tersebut adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, naudzubillah, adalah orang yang mati dalam keadaan jelek, dalam keadaan dia tidak beriman, maka dia adalah orang yang rugi selamanya. Makanya kita belajar seperti ini, itu apa? Supaya kita bisa menjaga diri kita. Kita pun takut dan kita berharap semuanya. Makanya di sini ada doa bahwasanya semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan, keyakinan ataupun ucapan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Kita dijauhkan dari mati, meninggal dalam keadaan tidak baik. Itu kita berdoa selalu. Makanya di sini juga Imam Nawawi mengatakan semoga kita dijauhkan dari perbuatan, keyakinan ataupun ucapan riddah tersebut. Al-Imam An-Nawawi dan lainnya berkata riddah adalah kekufuran yang paling keji, buruk. Riddah adalah perbuatan ataupun kekufuran yang paling keji. Keluar dari Islam itu adalah kekufuran yang paling keji. Jadi kekufuran itu kan banyak. Kekufuran itu ada kalanya memang dia asli, artinya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya, menafikan tentang sifat Allah, kemudian menjelekkan Nabi, percaya kepada Nabi Muhammad tapi tidak percaya tentang Nabi Isa umpamanya. Itu kan juga kekufuran. Keluar dari Islam itu adalah macam kekufuran yang paling jelek, yang paling keji. Tapi bukan berarti yang paling buruk secara mutlak kekufuran itu adalah riddah, bukan. Artinya bukan berarti kekufuran riddah itu adalah yang paling jelek, yang paling buruk dari macam-macam kekufuran asli. Bukan. Karena ada kekufuran yang paling parah. Yang paling parah secara mutlak. Seperti umpamanya seseorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam diri seseorang. Ada yang mengatakan naudzubillah, sebagian orang itu karena belajar tasawuf tapi tidak didahului dengan ilmu akidah, sehingga mengatakan naudzubillah. Jadi kalau orang tersebut mempunyai keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya, maka itu adalah makom yang tertinggi. Naudzubillah. Menyamakan Allah dengan makhluknya. Seperti halnya garam dengan air katanya. Maka kalau sudah mempunyai keyakinan tersebut, maka orang tersebut makomnya tertinggi. Na'udzubillah. Itu adalah macam kekufuran yang paling parah. Ada lagi yang macam kekufuran yang paling parah. Itu adalah at-ta'til. At-ta'til adalah ateis. Tidak percaya tentang adanya pencipta. Tidak percaya tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sifat menciptakan Allah, mentiadakan sifat kuasa Allah, itu adalah ta'til. Ta'til adalah tidak percaya tentang adanya Allah, tidak percaya adanya Tuhan, ataupun tidak percaya tentang adanya salah satu sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada yang
ada yang ini adalah macam yang kekufuran yang paling parah. Itu adalah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu masuk kepada setiap seseorang atau menyatu, atau dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Seperti itu tadi. Itu istilahnya adalah keyakinan wahdatul wujud. Itu adalah keyakinan-keyakinan kekufuran yang paling parah. Jadi ini bukan riddah ini keluar dari Islam itu bukan lebih parah secara mutlak dari setiap macam kekufuran, tidak. Dianggap parah, tidak dianggap jelek kekufuran ini keluar dari Islam, asalnya Islam kemudian keluar dari Islam karena pertama dianggap jelek karena dia berpindah dari perkara yang benar menuju perkara yang salah, dari perkara yang hak menuju perkara yang batil. Itu yang pertama. Ingat, ya, jadi orang ini keluar dari Islam dikatakan adalah riddah. Ini adalah macam kekufuran yang keji. Tapi bukan berarti yang paling parah secara mutlak. Dikatakan yang keji, kenapa? Pertama, karena dia berpindah dari perkara yang hak, yaitu Islam, kepada perkara yang batil. Perkara yang tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ketika keluar dari Islam, maka semua amal kebaikannya, semua pahala-pahala kebaikannya dari semenjak dia dicatat oleh para malaikat tentang kebaikan, akan hilang semuanya. Akan hangus semuanya. Tidak ada yang tersisa kecuali kejelekan-kejelekannya. Dan seandainya pun dia kembali lagi, tidak akan kembali kebaikan-kebaikan tersebut. Menjadi orang yang rugi sekali. Ya untung dia itu sempat masuk Islam sebelum dia meninggal. Tapi dia adalah orang yang rugi. Rugi dalam satu sisi, derajatnya di akhirat nanti akan berkurang. Kan setiap kebaikan itu akan menambah derajat. Setiap derajat di akhirat nanti itu adalah merupakan kenikmatan-kenikmatan yang akan dirasakan di akhirat nanti. Semakin dia adalah orang menjadi muslim yang sempurna, semakin dia akan mendapatkan derajat di akhirat nanti dengan kenikmatan-kenikmatan yang sempurna. Tapi kalaupun dia itu mati dalam keadaan Islam, dia beruntung. Tapi dalam satu sisi, dia apa? Dia sudah hangus beberapa kebaikan-kebaikannya. Hangus derajat-derajat yang akan menambah dia di akhirat nanti. Menambah kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti. Jadi itu. Jadi ada dua faktor kenapa dinamakan keji. Pertama, karena dia berpindah dari perkara yang hak, dari perkara yang benar, menuju perkara yang batil, perkara yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia ketika keluar dari Islam, maka semuanya amal-amal kebaikannya akan terhapus. Tidak akan tersisa kecuali kejelekannya. Dan seandainya pun dia kembali, maka kebaikan-kebaikannya tidak akan kembali lagi. Na'udzubillah. Makanya itu disebut kekufuran yang paling keji. Kemudian di sini disebutkan pada masa ini telah banyak sikap ceroboh, teledor, sembrono dalam berbicara. Ini pada saat ini. Pada saat pengarang ini. Pengarang ini hidup pada tahun kurang lebih 1191-an. Atau 1270 sekian dia meninggal. Sekarang kita di abad 1443. Jadi sudah ratusan tahun dulu mengatakan bahwasanya pada masa ini telah banyak sikap ceroboh sembrono dalam berbicara. Dalam berbicara sembrono dulu, apalagi sekarang. Kita itu kalau yang belajar akidah, para bapak, para ibu sekalian, nangis. Artinya sedih. Kalau kita keluar itu banyak sekali yang terucap dari orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu agama.
paling tidak ya, dengan ucapan-ucapannya itu akan membuat tetangga ataupun saudaranya sama muslim akan sakit hati. Jadi sekarang ini katanya banyak sekali orang yang berbicara ceroboh hingga sebagian orang mengucapkan kata-kata kufur yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Namun mereka tidak menganggap perkataan kufur tersebut sebagai perbuatan dosa, apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Pada saat ini, pada saat itu, pada saat di mana pengarang ini, Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir, pada hidup di sebelum ratusan tahun yang lalu, mengatakan bahwasanya pada masa itu banyak orang yang mengatakan dengan kata-katanya itu sangat ceroboh sehingga dengan perkataan tersebut mengeluarkan orang tersebut dari Islam. Dan dia tidak menyadari, dia tidak menganggap bahwasanya perkataan tersebut itu adalah perkara yang membuat orang tersebut keluar dari Islam. Untuk menyangka hal seperti itu pun tidak. Untuk menyangka, jadi dia tidak menyangka ataupun tidak punya pikiran bahwasanya kata-katanya tersebut itu akan berdosa. Tidak berpikir seperti itu. Lebih-lebih kalau dia ingin berpikir bahwasanya itu bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Tidak punya pikiran seperti itu. Pada zaman itu, ketika dia berbicara, dengan pembicaraannya tersebut, dia tidak punya pikiran bahwasanya itu adalah dosa. Apalagi ingin berpikiran, punya pikiran bahwasanya itu adalah bisa mengeluarkan orang tersebut keluar dari Islam. Pada zaman itu, apalagi sekarang. Coba, ngeri kita itu. Makanya orang yang benar-benar mengetahui tentang keselamatan dirinya, ingin berusaha untuk selamat dari perkara-perkara yang kita sebutkan, maka kebanyakan orang tersebut itu adalah diam. Tidak akan banyak bicara kecuali pembicaraan tersebut adalah perkara yang bermanfaat bagi dia. Kemudian di sini disebutkan ini adalah bukti kebenaran sabda Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Husain bin Thohir tentang kecerobohan seseorang dalam berbicara, dengan pembicaraan tersebut dia tidak berpikir, tidak punya pikiran, tidak tidak punya pikiran bahwasanya perkataan tersebut bisa mengakibatkan dosa. Apalagi untuk berpikir bahwasanya dengan perkataan tersebut akan keluar dari Islam. Tidak. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Innal abda, sesungguhnya seseorang ataupun seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, akan berbicara dengan pembicaraan yang kufur. La yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san. Dia tidak memandang itu sebagai perkara yang dosa. Dia tidak memandang bahwasanya itu adalah perkara yang berbahaya. Lebih-lebih kalau dia memandang bahwasanya itu adalah bisa mengeluarkan dia dari Islam. Akan tetapi apa? Yahwi biha finnari. Dia akan jatuh ke dalam neraka, ke dasar neraka, finnari sab'ina kharifa. Untuk jatuh ke dasar tersebut butuh 70 tahun perjalanan. Jadi ini yang penting. Hadis Nabi SAW menjadi dasar kita. Bahwasanya kita tidak, ketika menjelaskan ini, bukan kita itu mengarang dari kita, bukan. Bukan kita itu ketika menjelaskan ini, dari guru ini, bukan. Akan tapi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW sudah mewanti-wanti bahwasanya ada seseorang
dan seseorang tersebut mengucapkan kata-kata kufur dan perkataan tersebut dia tidak menyadarinya, tidak memandang, tidak berpikir bahwasanya itu adalah suatu dosa. Apalagi berpikir memandang bahwasanya itu adalah bisa mengeluarkan dari Islam. Tidak, dia tidak menyadarinya. Akan tetapi dengan itu yahwi dia. Meskipun tidak menyadari, meskipun dia itu tidak berpikir tentang bahwasannya itu mengeluarkan dari Islam, akan tapi apa? Yahwi biha. Dia akan turun dengan perkataan tersebut, dengan perkataan yang ia tidak menyadarinya tersebut, finnari, ke neraka. Sab'aina kharifa, untuk masuk, untuk sampai ke dasarnya, itu butuh 70 tahun berjalan. Jadi butuh 70 tahun. Artinya apa? Dari sini, mana kata-kata kafir itu mana? Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi perlu diketahui bahwasanya orang Muslim, kalau dia masih Muslim, sebesar apapun dosanya, seisi bumi, sebesar seluas lautan, samudra, maka dia tidak akan sampai ke dasar neraka. Kenapa? Dasar neraka tersebut dikhususkan hanya untuk orang yang bukan Muslim. Dasar neraka tersebut itu hanya dikhususkan kepada orang yang bukan Muslim. Jadi kata-katanya memang tidak ada di sini adalah dia keluar dari Islam, enggak. Tapi untuk menuju ke dasar neraka jahanam itu butuh 70. Dan seorang Muslim sebesar apapun dosanya, maka dia tidak akan sampai ke dasar neraka. Berarti apa? Berarti orang tersebut kalau sampai ke dasar neraka, berarti dia bukan Muslim. Dengan perkataannya tadi, yang ia tidak menyadari, tidak menyangka bahwasanya dengan perkataan tersebut itu adalah dosa, lebih-lebih dia menyadari bahwasanya itu keluar dari Islam, akan tapi dia akan masuk ke dasar neraka jahanam sebab perkataannya. Berarti apa? Kalau sudah masuk atau turun ke dasar neraka jahanam, berarti dia telah keluar dari Islam. Itu supaya kita mengetahui. Memang di sini tidak ada kata-kata kafir, tapi perlu diketahui seorang Muslim sebesar apapun dosanya tidak akan sampai ke dasar neraka. Karena itu khusus untuk orang-orang yang bukan Muslim. Berarti orang yang mengatakan perkataan yang keluar dari Islam, walaupun dia tidak sengaja, tidak apa, bukan tidak sengaja, walaupun dia itu tidak menyadarinya, tidak berpikir, maka orang tersebut dengan perkataan tersebut akan masuk ke dasar neraka jahanam yang itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bukan Muslim. Berarti dia telah keluar dari Islam. Berarti dia telah keluar dari Islam. Makanya di sini dari hadis tersebut ini sangat penting harus dihafalkan. Supaya kita bisa menjelaskan, bisa menjaga diri kita. Kalau kita sayang kepada anak, sayang kepada istri, kemudian kita itu kasihan kepada anak dan istri. Anak istri tidak makan, tidak minum, seminggu tidak masak umpamanya. Lebih-lebih kita harus kasihan terhadap mereka, kepada anak, istri, ataupun orang tua, kalau itu adalah urusan akhirat. Lebih-lebih kita harus kasihan terhadap mereka, kalau itu adalah menyangkut keselamatan mereka di akhirat nanti. Tentu kita harus lebih-lebih kasihan kepada mereka. Makanya apa? Hal seperti ini, yaitu penjelasan seperti ini tentang ada hadis Nabi, bagaimana cara kita menjelaskannya, kita harus juga menguasainya supaya kita bisa menjelaskan kepada keluarga, bisa menjelaskan kepada tetangga, bisa menjelaskan kepada anak, bisa menjelaskan kepada istri ataupun suami. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa menjauhi hal ini. Supaya mereka itu selamat di dunia dan di akhirat nanti. Itu caranya begitu. Jadi dihafalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimah
la yara biha ba'san. Ya la yara biha ba'sa. Yahwi biha fin nari sab'ina kharifa. Sab'ina kharifa. Sungguh seorang hamba jika mengucapkan perkataan yang merupakan kekufuran, yang tidak dianggapnya berbahaya, tidak menyadari, tidak berpikir bahwasanya itu adalah berbahaya, tidak berpikir bahwasanya itu adalah dosa. Padahal sebab perkataan itulah ia terjerumus ke dasar neraka yang jarak tempuhnya 70 tahun. Itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Yakni jarak tempuhnya dari atas ke bawah adalah 70 tahun. Dan itulah dasar neraka jahanam, tempat yang khusus bagi orang-orang yang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia menilainya hasan. Semakna dengan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi pertama, hadis ini innal 'abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan. Artinya apa? Yuhtaju bihi. Bisa dibuat dalil, bisa dibuat pegangan, bisa dibuat hujjah. Kalau ada orang yang mengatakan begini, kemudian berbeda dengan hadis ini, kita mengatakan kamu salah. Karena apa? Karena berbeda dengan hadis ini. Kita bisa memakai hadis ini karena dinamakan hasan. Jadi dalam kategori ulama hadis, mungkin sebagian kalian ada yang mengerti sedikit bahwasanya hasan itu termasuk kategori ataupun saudara daripada sahih. Kalau kita ada istilah mungkin mengenal hadis ini sahih, hadis ini hasan. Artinya apa? Artinya bisa dibuat dalil, bisa dibuat hujjah. Lah berarti benar kalau kita bisa menjelaskan kepada orang lain bahwasanya ini adalah benar adanya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kamu jangan sampai berkata-kata sembarangan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan keluar dari Islam. Apa dalilnya? Hadis ini. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Bukhari Muslim, innal abda la yatakallamu biha ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi redaksinya beda tapi artinya sama. Innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Jadi sama artinya. Artinya seseorang berkata dengan perkataan tersebut, perkataan kufur, dia tidak menyadari bahwasanya hal tersebut itu menyebabkan dia masuk dalam neraka jahanam, masuk pada dasar neraka jahanam. Artinya dengan perkataan tersebut meskipun tidak disadari dia keluar dari Islam. Itu. Kemudian hadis ini adalah dalil bahwa ketika seseorang yang jatuh pada kekufuran tidak disyaratkan untuk dihukumi keluar dari Islam, ia mengetahui hukumnya. Jadi dari hadis ini, hadis apa? Innal abda, tadi kan disebutkan la yara biha ba'san. Dia tidak menyadarinya. Tidak menyadari dengan perkataan tersebut. Dengan kata-kata tidak menyadari, pertama kata para ulama, ketika orang tersebut mengucapkan kata-kata kufur, na'udzubillah, maka tidak disyaratkan dia harus tahu hukumnya. Tidak disyaratkan dia harus hukumnya. Hukum apa? Hukum bahwasanya perkataan tersebut mengeluarkan Islam atau tidak. Hukum bahwasanya perkataan tersebut itu mengeluarkan dari Islam. Banyak orang yang perkataannya itu mengatakan perkataan kufur, akan tapi dia tidak tahu bahwasanya itu adalah mengeluarkan dari Islam. Tidak disyaratkan.
Kenapa? Apa dalilnya? La yara biha ba'san. Dia tidak menyadarinya. Dari situ tidak menyadari dengan perkataan tersebut bisa menyebabkan orang tersebut turun pada dasar neraka jahanam. Artinya dia adalah keluar dari Islam. Pertama, kata para ulama, tidak disyaratkan ketika orang tersebut mengucapkan kata-kata kufur. Pertama, mengetahui hukumnya. Hukum apa? Hukum bahwasanya perkataan tersebut mengeluarkan dari Islam. Tidak disyaratkan. Dia mengucapkan sengaja, tahu maknanya. Pertama, sengaja, tahu maknanya, baik tahu hukum, tahu maknanya, ngerti maknanya, itu disyaratkan. Paham maknanya, syarat. Dia sengaja mengucapkan, sengaja. Kedua, tahu maknanya, paham maknanya, tapi tidak tahu tentang apa? Hukum bahwasanya itu bisa mengeluarkan dari Islam. Maka keluar dari Islam. Maka keluar dari Islam. Paham ya? Saya ulangi lagi. Saya ulangi. Dari hadis tersebut, hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yara biha ba'san, innal abda la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san. Dia tidak menyadari dengan perkataan tersebut, yahwi biha. Dia turun ke dasar neraka jahanam. Tidak menyadari ini, dalam kurung, tidak menyadari dengan perkataan kufur tersebut, tidak disyaratkan pertama mengetahui hukumnya. Hukum apa? Hukum perkataan yang ia keluarkan itu mengeluarkan dari Islam atau tidak. Baik tahu atau tidak, kok disengaja dia mengatakan. Mengatakannya sengaja. Yang kedua adalah tahu maknanya. Mengerti maknanya, faham maknanya, maka keluar dari Islam. Maka keluar dari Islam. Oh, saya kan nggak mengetahui tadi apa yang ia katakan atau ia mengatakan. Saya kan tidak mengetahui bahwasanya kata-kata ini adalah mengeluarkan dari Islam. Tidak disyaratkan. Kamu tapi ngerti maknanya kan? Ngerti. Sengaja kan? Sengaja. Maka keluar dari Islam. Artinya kalau keluar dari Islam, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasihan, sayang sekali. Semua amalnya akan terhapus. Sayang sekali. Semua amalnya akan terhapus. Tapi untungnya dia ngerti tentang bahwasanya ini mengeluarkan dari Islam, kemudian segera dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi yang pertama adalah tidak disyaratkan harus mengetahui hukumnya. Yang kedua, tidak disyaratkan dengan perkataan tersebut lapang dada ketika mengatakannya. Ketika orang tersebut mengatakan perkataan kufur, maka tidak disyaratkan harus dalam keadaan lapang dada. Nah, tadi kan saya dalam keadaan bete, tidak disyaratkan. Tadi kan saya dalam keadaan galau, tidak disyaratkan. Meskipun itu dalam keadaan nyaman, dalam keadaan dia itu tidak bete, ataupun dalam keadaan bete ataupun galau, mengucapkan kata-kata tersebut, kata-kata kufur. Nanti kita akan jelaskan apa kata-kata itu yang harus kita jauhi. Mengucapkan kata-kata tersebut sengaja. Itu yang pertama. Yang kedua, tahu maknanya, paham maknanya, mengerti maknanya, maka keluar dari Islam. Maka keluar dari Islam. Yang ketiga adalah tidak disyaratkan meyakini makna lafaz yang ia ucapkan. Hanya sekedar mengucapkan, tapi kan dia tahu maknanya. Hanya sekedar ia melafalkan, tapi kan dia sengaja. Meskipun dia dalam hatinya itu tidak meyakininya. Meskipun dalam hatinya itu hanya tidak meyakininya. Sekedar hanya melafalkan, mengucapkan, tapi kan sengaja. Tapi kan dia itu apa? Paham maknanya. Maka keluar dari Islam. Dari mana? Sekali lagi, dari sabda Nabi. La yara biha ba'sa. Ia tidak menyadarinya. Tidak harus dia itu dikatakan, oh kamu karena tidak menyadarinya, maka kamu tidak keluar dari Islam. Tidak. Oh kamu karena tidak tahu hukumnya,
hukum bahwasanya ini mengkeluar dari Islam, maka tidak keluar dari Islam, tidak. Oh, kamu karena dalam keadaan bete atau dalam keadaan galau ketika mengucapkannya, maka kamu tidak keluar dari Islam, tidak. Oh, kamu kalau karena mengucapkannya itu dalam masih meyakini bahwasanya keyakinan itu benar, tapi ucapan kamu saja yang salah, tidak. Tidak, tetap keluar dari Islam. Yang disyaratkan hanya ini, sengaja dan tahu maknanya. Sengaja dan tahu maknanya. Tidak kalau tidak sengaja. Tidak sengaja. Salah ucap. Tidak sengaja. Seperti umpamanya ada seseorang tersebut itu perjalanan jauh. Perjalanan jauh kemudian bekalnya hilang. Dia akan lapar, haus, kayak mau meninggal saja. Kemudian apa? Kemudian dia mendapati makanan ataupun ada orang yang memberikannya. Betapa bahagianya. Karena bahagia tersebut, ucapan-ucapan yang ia keluarkan itu tidak beraturan, nggak sengaja. Dia seharusnya mengatakan, ya Allah, saya bersyukur kamu adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Seharusnya dia mengatakan, ya Allah, saya bersyukur saya adalah hambamu, kamu adalah Tuhanku. Tidak sengaja, salah ucap, maka hal tersebut itu tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Atau dia itu apa? Tidak mengerti maknanya. Tidak mengerti maknanya, apalagi bahasa Arab. Tidak paham maknanya. Terutama bahasa asing umpamanya. Bahasa asing, bahasa Arab. Bahasa Arab. Banyak kan bahasa Arab yang yang diucapkan orang ketika orang tersebut mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang seandainya orang tahu itu maknanya bisa keluar dari Islam. Contohnya apa? Contohnya mudah saja. Contohnya adalah ketika orang tersebut mengucapkan iyaka. Dia kan seharusnya mengucapkan iyaka seperti kita jelaskan. Iyaka pakai tasydid. Kalau tidak pakai iyaka, dia tidak menggunakan tasydid, dia membacanya iyaka tanpa tasydid. Iyaka na'budu. Maka artinya apa? Artinya adalah sinar matahari. Sinar matahari. Orang yang tahu maknanya bahwasanya itu adalah sinar matahari, tetap diucapkan, itu kan bisa keluar dari Islam. Tapi kebanyakan orang apa? Tidak tahu maknanya kan? Bahwasanya ketika membaca iyaka seharusnya ditasydid. Kalau tidak ditasydid, maka menjadinya sinar matahari. Berarti dia mengatakan sinar matahari itu adalah yang disembah. Tapi kan dia tidak tahu maknanya. Tidak paham maknanya itu. Maka tidak keluar dari Islam. Maka tidak keluar dari Islam. Itu contohnya begitu. Seperti umpamanya yang mungkin sering umpamanya dikatakan la maujuda illallah. La maujuda illallah. Itu kan perkataan-perkataan itu yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak ada yang wujud ini kecuali Allah. Itu artinya kan begitu. Artinya apa? Menganggap dinding itu ya Allah. Karena yang wujud itu adalah Allah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Menganggap kipas angin itu adalah Allah. Menganggap atap itu adalah Allah. Menganggap langit itu adalah Allah. Kan itu artinya. Sesungguhnya kan itu. Tapi orang pemahamannya gimana? Memahaminya bukan begitu. Memahaminya bahwasanya segala sesuatu ini adalah milik Allah. Segala sesuatu ini Allah Ta'ala yang menguasai. Kan begitu. Maka orang tersebut tidak keluar dari Islam. Jadi orang tersebut itu dikatakan keluar dari Islam kalau dia mengatakan perkataan kufur, kemudian dia sengaja dan tahu maknanya, paham maknanya, mengerti maknanya.
Itu. Maka kalau dia mengucapkan itu dengan sengaja dan tahu maknanya, mengerti maknanya, maka keluar dari Islam. Meskipun dia tidak tahu hukum dari perkataan tersebut mengeluarkan Islam atau tidak. Meskipun dia ketika mengucapkan dalam keadaan bete, dalam keadaan tidak lapang dada, dalam keadaan dia susah. Meskipun dia mengatakan tersebut, keyakinannya berbeda. Tapi kan disengaja dan mengerti maknanya, faham maknanya, maka keluar dari Islam. Itu. Jadi penting, semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari perbuatan, keyakinan, ucapan-ucapan yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam. Amin, amin. Semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja yang bisa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting para jamaah sekalian, kita mengerti bagaimana menjaga keislaman kita. Penting sekali bagaimana kita menjaga keimanan kita. Karena tidak ketika orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah aman. Tidak. Kecuali dia adalah wali Allah ataupun nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia aman dari kekufuran. Karena sudah menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk hari ini. Dan sekali lagi jangan sampai tidak mendengarkan ataupun mengikuti kajian-kajian selanjutnya tentang ilmu akidah. Ini sangat penting, penting, penting. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Paham kira-kira ya, insya Allah. Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan tahlil sekali, sholawat sekali, kemudian istighfar sekali. La ilaha illallah. Iya, bentar. Jadi apa ciri-ciri orang yang kufur? Kalau ciri-cirinya nggak ada. Ciri-cirinya fisik dan lain sebagainya itu yang dalam Islam itu nggak ada. Kufur itu adalah perbuatan. Kafir itu adalah orangnya. Jadi kafirun, kafaro yakfuru kufron. Kufur gitu. Fahuwa kafirun. Jadi kufur itu adalah perbuatan, kafir itu adalah orangnya. Tapi ciri-ciri fisiknya, oh iya orang ini itu dari Islam itu nggak ada. Setahu saya begitu, nggak ada ciri-cirinya. Artinya orang ini berjenggot, orang ini belum tentu. Orang ini jidatnya adalah hitam, orang ini bukan Islam, enggak, belum tentu. Belum tentu, bukan itu adalah ciri-cirinya. Bukan itu. Jadi nggak ada. Setahu saya begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita baca tahlil, kemudian sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fiikum.